Gue udah nonton semua anime musim summer 2024 untuk mencari apakah ada anime yang layak untuk ditonton, kecuali genre romance. Karena seperti yang kita tahu, anime-anime sekarang bosenin banget, bikin ngantuk, mending nonton One Piece. Jadi karena itu langsung aja kita mulai. Jadi biar lebih gampang, gue akan bagi jadi 3 bagian. Layak ditonton, netral, dan mending nonton One Piece. Jadi langsung aja ke anime pertama, yaitu Bye Bye Earth. Seorang gadis bernama Lablak Bele yang menjadi satu-satunya ras manusia di kota tersebut karena seisi kota ini cuma diisi makhluk hybrid. Hal ini tentu aja bikin Bele merasa diasingkan. Akhirnya dia milih buat jadi pengembara untuk mengetahui asal-usulnya sekaligus nyari ras manusia yang sama. Anime ini punya cerita yang ringan tapi masih enjoy buat ditonton. Cuman emang grafiknya agak kurik, jadi gue masukin ke netral. Kedua ada Code Geass Dakano Rose. Mau gimana pun juga kita pasti setuju kalau series Code Geass tamat pas Lelouch mati. Lebih dari itu cuma jadi cerita sampingan doang dan malah kesannya jadi maksa. Sejauh ini ceritanya masih sama tentang penjajahan oleh Britania. Konsep powernya juga sama, cuma satu doang yang bikin beda. Sekarang MC-nya bisa jadi waifu. Udah itu doang. Jadi bakal gua kasih ke netral. Ketiga ada Dungeon no Nakano Hito. Intinya anime ini nyeritain kalau ada orang yang hidup di dalam dungeon. Udah gitu doang. Grafik jelek, jalan cerita bikin ngantuk, karakter loli lagi. Skip. Mending nonton One Piece. Keempat ada Isekai Shikaku. Nyeritain sepasang kekasih yang mau diri. Ya mirip lah kayak pas Ubuya Shiki COD sama Muzan. Cuman sayangnya di sini dia ketemu sama truk pun yang malah bikin dia ke isekai. Kocaknya sampai di isekai pun dia masih melakukan hal yang sama dengan minum obat-obatan dan statik miliknya juga lemah banget. Cuma punya 1 HP. Sampai akhirnya dia punya tujuan buat hidup, yaitu nyari istrinya di isekai dan bunuh diri bareng lagi. Emang sengklek nih otaknya. Anime ini punya konsep baru buat genre isekai, jadi gua kasih rating layak ditonton. Lanjut, kelima adalah Isekai Yururi Kiko. Skip, gua baru nonton 4 menit aja udah males. Udahlah isekai, MC OP, cuman ngasuh anak lagi, apaan coba? Mending nonton One Piece. Keenam kita punya Konosekai wa Fukazen Sugiru. Ceritanya tentang Nicola yang kerja di penginapan desa. Sampai suatu ketika ada naga yang menyerang. Tapi kocaknya ini apaan woi? Sejak kapan naga wujudnya kayak gini? Malah jadi kodok acu malaka. Jadi singkatnya Nicola yang udah mau dimakan diselamatkan sama sesosok tangan. Dia adalah Haga. Plot twist dari anime ini adalah dunia yang kita lihat cuma sebatas game dan Haga adalah orang yang ditugaskan buat nyari bug. Anime ini bisa bikin gua enjoy buat nonton dan MC-nya juga nggak overpower. Jadi gua kasih rating layak ditonton. Lanjut ke 7 ada Mougun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Gampangnya, ini anime ceritain seorang panglima Raja Iblis yang ternyata adalah manusia. Tujuannya udah jelas, mau bikin dunia di mana manusia dan iblis bisa hidup bersama. MC yang overpower, cerita yang ringan, tapi sayang grafiknya agak kentang, jadi gua kasih netral. 8 ada Madougushi Daiya wa Utsumukanai. Gak usah basa-basi, ini anime santai dan bertele-tele. Grafiknya pun burik, jadi langsung aja mending nonton One Piece. Kesembilan ada Mob Kara Hachimaru. Sebetulnya gua suka genre dungeon, apalagi di sini pas ngelawan slime bukannya pakai sihir, tapi malah pakai semprotan nyamuk. Tapi semua itu berubah ketika MC nemuin kartu emas yang ternyata pas disummon malah munculin loli. Gua langsung drop di episode 1 dan udah pasti mending nonton One Piece. Ke-10 ada Nazeboku no Sekai wa Daremo Obotenai no Ka. Sebuah perang yang melibatkan 5 ras. Manusia, iblis, malaikat, roh, dan binatang buas yang terjadi di masa lalu. Perang tersebut dimenangkan oleh manusia dan 4 ras lainnya telah disegel. MC kita yang namanya Kai bertugas untuk ngawasin kuburan tempat ras lain disegel. Sampai suatu ketika tiba-tiba ada kejadian yang aneh di mana Kai berpindah dunia ketika perang masih berlangsung dan manusia sedang dalam posisi terpojok. Setelah gua nonton beberapa episode, rasanya nanggung semua. Story mid, background mid, kekuatan juga mid, jadi gua kasih rating mid juga. Ke-11 ada Nier Automata Part 2. Dari judul aja udah jelas kalau ini lanjutan part pertama dan cukup melihat dari studio yang bikin, gua udah yakin ini anime yang layak untuk ditonton. 12 ada Nigejouzo no Wakagami. Seorang bocah bernama Tokiyuki yang merupakan pewaris kesogunan Kamamura yang kebetulan sedang kondisi perang. Nah,
Ceritanya baru dimulai ketika ada pengkhianat bernama Ashikaga yang membantai semua orang Kamakura. Entah itu prajurit, penasihat, pelayan, bahkan penduduk biasa juga kena imbasnya. Tapi untungnya Tokiyuki berhasil selamat dan kabur dengan bantuan pendeta yang bisa melihat masa depan. Dengan begini, kisah balas dendam Tokiyuki pun dimulai. Tapi selain itu, baru kali ini gua kaget lihat bola jatuh. Jadi gua kasih rating layak ditonton. 13 ada Orewa Subetewo Parry, seorang bocah yang pengen jadi Bokensha, tapi nggak punya skill apa-apa selain skill parry. Dan mulai saat itu dia melatih skill parry-nya selama 14 tahun. Suatu hari ada monster Minotaur menyerang kota dan dia mengalahkan monster tersebut dengan susah payah. Tapi kocaknya MC kita malah nganggap Minotaur itu adalah sapi yang bikin dia selalu salah paham. Jadi gua kasih rating netral. 14 adalah Hazurewaku, orang gila mana yang suka sama anime ini. Dari segi ceritanya aja udah nggak konsisten. Nih gua kasih contoh, ketika MC mau dibuang, dia sempat bilang punya skill abnormal. Lalu Dewi jawab kalau skill itu nggak guna dan persentase berhasilnya sangat rendah. Tapi pada episode 2, kita dikasih lihat MC yang dikeroyok monster, lalu dia spam skillnya dan semua monsternya kena efek skill tersebut. Padahal di awal cerita Dewi itu bilang kalau persentase berhasilnya sangat kecil. Gimana? Apakah masuk akal? Enggak, langsung aja mending nonton One Piece. Ke-15 adalah Isekai Suicide Squad. Kalau kalian emang suka sama Harley Quinn dan kawan-kawan, gue yakin kalian bakal suka. Tapi kalau gue pribadi cukup enjoy untuk 3 episode pertama, karena jujur aja ceritanya berasa flat dan kesannya berlama-lama, tapi masih bisa dinikmati. Jadi gue kasih layak ditonton. Ke-16 kita punya Shinmai Osan no Bokensha. Dari segi cerita sebetulnya sama kayak I Parry Everything, cuman gue ngerasa kalau anime ini punya nilai plus di grafik dan tentu aja MC yang underdog atau diremehkan. Nah, pas MC nunjukin kekuatannya, ada rasa puas yang gua rasakan. Makanya gua kasih rating layak ditonton. 17 ada Soshimin series. Skip aja ngantuk, gua nontonnya udah kayak nonton Hyoka. 18 ada Tasuketsu, mayoritas akan mati. Kira-kira begitu inti anime ini. Jadi ceritanya setiap hari akan ada pertanyaan yang hanya bisa dijawab yes atau no. Dan jika jawaban mereka mayoritas, maka akan mati. Anime ini cukup menarik, jadi gua kasih layak ditonton. 19 kita punya Tower of God season 2. Ini adalah anime lanjutan dari season pertama dan bisa gua bilang ini anime yang ditunggu-tunggu. Jadi gua bakal rating layak ditonton. Ke-20 ada Shikono Kono 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 Stantan, anime komedi santai yang cocok untuk semua usia. Unsur komedinya juga absurd banget, jadi kalian gak butuh konteks untuk ketawa. Oleh karena itu, gua kasih layak ditonton. Terakhir, ada Sueto Tsurugi no Wistoria. Pada intinya ini adalah Black Clover, tapi MC-nya jenius. Kalau Asta punya impian menjadi Wizard King tanpa sihir, maka dia pengen jadi penyihir tanpa memiliki sihir, dengan tujuan biar bisa bareng sama pucinannya. Overall ceritanya menarik, jadi gua kasih layak ditonton. Oke, mungkin kayak gitu aja buat video kali ini. Kalau ada yang ngerasa kurang pas atau ada yang kurang, bisa komen aja di bawah.